起，莽灵戟，嘿嘿嘿。哦，呀！Halo guys, welcome back to Kobe Movie. Kita bakal melanjutkan buat Tonghua, Wutong Qiangkun atau Martial Universe untuk part 2 dari season 2-nya guys. Nah, di part 2 ini episode 6-12, kita bakal melihat si Lindong bakal berhadapan dengan orang-orang kuat di makam Nirvana. Wow, siapakah yang bakal dia lawan nih? Mari kita review sedikit dulu buat part kemarin di mana kita semua sudah melihat Lindong bersama Nona Lin mengalahkan sekelompok bandit yang menyerangnya. Keesokan harinya mereka bergegas melanjutkan perjalanan menuju ke makam Nirvana. Pada saat mereka sudah sampai di depan wilayah makam itu, Nona Lin menyuruh-suruh anak buahnya untuk beristirahat sambil menunggu Lin Lantian dan para petinggi yang lainnya guys. Singkat cerita, pada akhirnya Lin Langtian pun muncul ke depan wilayah Samakan Nirvana. Disusul juga oleh Wang Yan dari keluarga Wang Yang yang juga datang. Gak lama dari itu, muncul seorang jenius dari keluarga Qin yang bernama Qin Shi. Wow, sudah terkumpul 3 jenius nih. Ternyata ada satu orang lagi yang bernama Qing Chu, itu datang untuk membantu dalam menghancurkan segel makam Nirvana. Karena semua orang sudah berkumpul, tanpa basa-basi, para jenius ini segera mengeluarkan kekuatannya untuk menghancurkan segel makam Nirvana. Ledakan cukup besar terjadi di sekitar wilayah itu, tapi kekuatan Lin Langtian, Wang Yan, dan Qing Shi ternyata masih tidak cukup untuk menghancurkan segel makam Nirvana. Pada akhirnya Qing Chu lah yang turun tangan mengeluarkan kekuatannya dan menyerang segel itu. Alhasil segelnya pun hancur cuma dalam sekali serangan. Sontak orang-orang di sana pun berbondong-bondong memasuki ke dalam makam dan akhirnya kita masuk ke intro ya guys ya. Setelah itu Lindong dan orang-orang di sana yang masuk ke makam Nirvana. Pada saat Lindong sudah berada di dalam, dia cukup terkagum-kagum dengan patung-patung yang ada di sana. Terlebih lagi salah satu patung yang berada di sana itu memancarkan kekuatan yang cukup besar dan mengerikan. Gak lama dari itu Xiao Tao menyuruhnya untuk segera pergi ke arah yang berlawanan dari semua orang di sana guys. Lindong percaya kepadanya dan menurutinya merasakan di manakah harta-harta itu berada. Setelah dia pergi lumayan jauh, pada akhirnya dirinya sampai di sebuah pintu yang diduga juga ada harta karun di dalamnya. Tapi ternyata pintu gerbang ruangan itu memiliki sebuah pelindung yang sangat kuat. Sontak Xiao Tao menyuruhnya menggunakan kekuatan mental mencoba membuka gerbang itu. Benar saja dengan mudah Lindong membuka gerbang itu dengan kekuatan mental. Tanpa pikir panjang mereka pun masuk ke dalam ruangan. Tapi apa yang mereka temukan di dalam ternyata ada sebuah pilyontan dan jumlahnya itu sangat banyak bertumpuk. Tentu Lindong kesenangan karena jika mereka menjual pilyontan ini auto kaya raya guys. Berbeda dengan Xiao Tao, dia agak sedikit kebingungan dan merasa sebuah keanehan. Karena dia cium, itu bukanlah pilyontan, tetapi ada sesuatu yang lainnya yang lebih berharga malah. Dia pun segera pergi mencari di sekeliling ruangan itu karena sebenarnya Xiao Tao merasakan ada aura iblis di sekitar sini. Lindong yang sedang senang mengeluarkan tas ruang miliknya
mengambil semua pilihan tan yang ada di sana. Ternyata si Xiao Tao berhasil menemukan sebuah pintu kecil yang berada di salah satu tembok. Tanpa pikir panjang, dia menghancurkan pintu itu, mencoba melihat apa yang ada di dalam ruangan itu, yang ternyata banyak sekali roh iblis. Xiao Tao auto masuk dan menelan satu persatu roh iblis, guys. Wadidaw, ini dia memulihkan kekuatan sekaligus membentuk tubuh aslinya. Xiao Yan yang tertarik pun mengikuti Xiao Tao ikut memakan roh-roh iblis yang ada di ruangan. Itu membuat Xiao Tao kesal dong, karena roh iblis miliknya malah dimakan sama Xiao Yan. Tapi Xiao Yan gak peduli, terus-menerus memakan roh iblis. 妖灵都是我。 Di sisi lain, Lindong sudah selesai menyerap semua pilihan tan yang ada di sana. Dia langsung bingung dan mencari di manakah keberadaan Xiao Tao dan peliharaannya Xiao Yan, yang ternyata mereka berdua sedang asik merebut roh iblis di ruangan tersembunyi. Gak lama dari itu, tiba-tiba dia mendengar ada sekelompok prajurit yang ingin masuk ke ruangan mereka. Xiao Tao langsung menyuruh Lindong untuk menggunakan kekuatan mental menahan pintu masuk. Lindong menurutinya menahan sekelompok itu dari dalam. Tapi ternyata sang kelompok itu nggak kunjung menyerah, memaksa masuk pintu itu supaya terbuka. Alhasil si Lindong pun kewalahan mencoba menahan mereka. Untungnya Xiao Tao menemukan sebuah jalan keluar lain yang ada di dalam ruangan itu. Dia pun langsung memanggil Lindong untuk segera kabur dari sana. Tidak lupa Xiao Tao melemparkan roh iblis yang ada di sana ke kelompok orang itu supaya menahan mereka yang mencoba mengejar, guys. Di sisi lain, Nona Lin dan kelompoknya sampai di sebuah ruangan yang terdapat harta legendaris. Wow. Tapi ternyata keluarga Wang sudah sampai duluan dan sedang sibuk mencoba menghancurkan segel yang melindungi harta legendaris itu. Karena sama-sama kesulitan, keluarga Wang pun mencoba mengajak Nona Lin untuk bekerja sama dalam menghancurkan segel itu, dan nantinya harta legendarisnya bakal dibagi dua sama-sama untung. Tanpa pikir panjang, Nona Lin setuju. Sekarang mereka bekerja sama menyerang segel itu dan menghancurkannya. Gak lama dari itu, Lindong sudah sampai di ruangan mereka. Tanpa basa-basi, Lindong segera maju membantu menghancurkan segel. Dia juga diberikan informasi oleh Xiao Tao untuk mengambil harta spiritual tombak yang di sebelah kanan saja. Gak lama dari itu, segelnya pun hancur dan harta spiritual berterbangan mengitari ruangan. Lindong bergegas mengambil tombak spiritual yang ditunjuk oleh Xiao Tao. Tapi apa terjadi? Tiba-tiba keluarga Wang mengikutinya dan mengganggunya yang ingin mengambil tombak, guys. Lindong langsung menggunakan pedang es miliknya, membuat orang-orang dari keluarga Wang sibuk dan dia segera mengambil tombak yang terbang itu. Untungnya ada Xiao Tao juga yang ikut membantu dalam menahan si para gerombolan keluarga Wang. Pada akhirnya Lindong berhasil mendapatkan tombak spiritual. Dia langsung meneteskan darahnya supaya menjalin kontrak dengan si tombak, guys. Dan dengan ini, dirinya resmi mendapatkan tombak spiritual yang bernama Tombak Tianlin. Mantap! Setelah itu, Lindong melanjutkan pencariannya untuk mencari air liur iblis Nagain buat si adiknya, guys. Dengan bantuan dari Xiao Tao, dia terus menelusuri seluruh makam nirvana. Tapi Lindong merasa aneh karena mereka seperti berputar-putar di ruangan ini nggak menemukan jalan bagus. Namun yang terjadi, tiba-tiba tembok di ruangan itu mulai menjepit satu persatu, yang dimana itu membuat Lindong panik dan melarikan diri. Tianling Guji.
Xiao Tao memberikan informasi kalau di ruangan ini terdapat lingkaran spiritual yang membuat jebakan. Dia juga memberikan informasi tambahan kalau si Lindong harus berlari lurus untuk keluar dari ruangan ini. Tapi di depan mereka terdapat tembok guys, membuat si Lindong auto semakin panik. Xiao Tao menenangkannya mengatakan kalau itu cumalah tembok palsu. Mau tidak mau, Lindong menurutinya dan mencoba berlari ke arah tembok itu. Tapi benar saja perkataan Xiao Tao guys. Ternyata tembok itu beneran palsu. Dan sekarang Lindong berpindah tempat ke sebuah ruangan lain. Mantap ini Xiao Tao ya. Di ruangan ini terdapat boneka rune yang sangat banyak. Xiao Tao juga mencium sesuatu yang berada di ruangan ini. Ternyata itu adalah air liur iblis naga yin yang dicari-cari oleh Lindong. Tanpa pikir panjang, Lindong bergegas maju mengambilnya. Tapi apa yang terjadi? Tiba-tiba ada boneka rune di belakang mereka yang langsung aktif dan menyerang. Segera Lindong menggunakan tombak Tianlin dan bertarung dengan si boneka rune. Walaupun boneka rune itu berada di tingkat rendah, tapi tubuhnya sungguh keras seperti baja guys. Jadi Lindong menjadi kesulitan mengalahkan boneka ini. Sering berjalannya waktu, dia menyadari kalau ada sebuah tanda aneh di belakang kepalanya. Alhasil dia mencoba menggunakan kekuatan gerbang ajaib miliknya, membuat boneka itu kesibukan sendiri. Setelah itu dia menggunakan pedang esnya menyerang bagian kepala boneka rune. Pada akhirnya dirinya berhasil mengalahkan sang boneka rune. Ternyata itulah kelemahannya guys. Setelah itu Lindong bergegas mengambil air liur iblis naga yin, menggunakan kekuatan mentalnya dan segera pergi dari sana. Tapi apa yang terjadi? Tiba-tiba ada sebuah boneka rune yang terjatuh di hadapannya. Anehnya boneka rune ini tidak menyerang dan cuma diam saja guys. Xiao Tao memeriksa boneka rune itu yang ternyata itu merupakan boneka rune tingkat menengah. Segera Xiao Tao menyuruh Lindong mengalirkan kekuatan mentalnya supaya bisa menjadi tuan dari boneka rune ini. Alhasil, Lindong mendapatkan dua harta super mantap, air liur iblis naga yin sekaligus boneka rune tingkat menengah. Dan mereka pun melanjutkan perjalanan guys. Hoki banget ini MC kita ya. Sekarang Xiao Tao memberikan petunjuk jalan untuk mereka pergi ke inti dari makam Nirvana. Dia memberikan informasi jalan dalam menuju inti makam ini dengan melewati jalan lautan lahar menggunakan bebatuan yang ada. Mau tidak mau, Lindong harus menurutinya guys. Menaiki salah satu batu yang ada di sana. Tapi Xiao Tao memberikan informasi kalau dia merasakan ada sesuatu yang aneh, seperti bakal terjadi sebuah pertempuran yang besar. Benar saja, gak lama dari itu muncullah seekor ular api raksasa dari dalam lava dan menyerang Lindong. Lindong langsung mengeluarkan gerbang rune-nya dan menyerang balik. Tapi apa yang terjadi? Teknik milik Lindong itu malah ditelan oleh sang ular api. 谁又能说得清？会不会也是虚化而成？不过小雕，不。 Alhasil, Lindong pun mengeluarkan senjata barunya, yaitu tombak Tianlin, sehingga pertarungan pun terjadi. Xiao Tao menyuruhnya memasukkan energi spiritual ke dalam tombak Tianlin. Lindong menyurutinya dan apa yang terjadi, itu menjadi sebuah teknik yang sangat kuat, dan bisa menghabisi sang ular api raksasa cuma dengan 3 kali serangan ya guys. Namun ternyata nggak cuma sampai di situ. Setelah Lindong menghancurkan sang ular api, nggak lama kemudian ular api itu muncul kembali dan menyerangnya guys. Jadi seperti nggak ada habisnya gitu. Lindong mulai berpikir dan menduga pasti dia sekarang itu sedang berada di sebuah formasi misterius.
ini sama seperti sewaktu sebelumnya pada saat dia berada di ruangan bebatuan. Jadi kemungkinan ada sebuah tembok ilusi yang terdapat di ruangan lava ini. Lindong memperhatikan sekitarnya dan dia sedikit curiga dengan lautan lava yang ada di sekitarnya itu. Dia tanpa takut, tanpa pikir panjang, langsung melompat ke dalam lautan lava. Dan benar saja guys, kecurigaan si Lindong. Dia masih bisa hidup dan terdapat jantung makam Nirvana yang ada di dalam dasar lautan lava ini. Tanpa pikir panjang, dia bergegas menuju ke arah sang jantung makam Nirvana. Singkat cerita, Lindong sampai ke ruangan misterius yang terdapat sebuah benda aneh di tengahnya. Dia menduga kalau itu merupakan jantung Nirvana. Tapi tiba-tiba, ada seorang wanita dari belakangnya Lindong yang memanggilnya. Yang ternyata guys, itu adalah si Qingju, wanita terkuat yang menghancurkan segala pintu masuk makam Nirvana ini. Dia bingung, kok si Ling Lantian dan para petinggi lain nggak bisa masuk ke sini, ke ruangan jantung Nirvana, tapi si Lindong bisa masuk. Lindong langsung memperkenalkan dirinya dan memberikan informasi kalau dia akan memberikan jantung Nirvana ini kepada Qingju. Soalnya si Lindong tahu guys, kalau sampai dia terlibat perkelahian atau bertarung melawan Qingju, dia tuh udah pasti auto kalah. Qingju berterima kasih dan langsung maju mencoba membuka segel jantung Nirvana. Tanpa disangka-sangka, dia berhasil dengan mudah menghancurkan segel itu. Itu membuat Xiao Tao semakin yakin kalau wanita ini memiliki kemampuan yang sangat mantap. Setelah itu dia langsung memurnikan jantung Nirvana ke dalam tubuhnya. Dia juga meminta Lindong agar tidak mengganggunya selagi dia menyerap kekuatan jantung Nirvana. Lindong menurutinya dan mengatakan kalau sebentar lagi dia bakal segera pergi dari ruangan ini. Setelah itu, Lindong berkeliling ruangan ini, melihat-lihat apa yang ada di sekitar. Tapi dia melihat ada sebuah peti aneh yang berada di sudut ruangan itu. Xiao Tao menduga kalau itu pastilah peti pemilik makam Nirvana. Dia juga melihat ada sebuah tulisan yang terdapat di bawah peti. Mungkin itu sebuah petunjuk. Dikatakan kalau kita ingin mendapatkan apa yang ditinggalkan, minimal perlu kasih sayang dari dua orang yang untuk memurnikannya. Jika tidak, jantung itu akan membakar tubuh orang itu. Tentu membuat Lindong bingung dong. Langsung melihat ke arah Qingju. Apa maksudnya coba itu kan? Benar saja si Qingju mulai kesakitan karena menyerap jantung Nirvana. Awalnya dia berhasil menekan kembali kekuatan Nirvana itu dengan kekuatannya. Tapi jantung itu terus memberontak lebih kuat di dalam tubuhnya guys. Alhasil itu membuat Qingju terjatuh terkulai lemas. Dia tidak terima langsung menghancurkan peti itu karena kesal guys. Dia sampai memanggil Lindong dan memerintahkan untuk membantunya. Qingju meminta Yuan Tan milik Lindong agar dia bisa memurnikan jantung Nirvana yang berada di dalam tubuhnya. Pasti Lindong gak setuju dong dan ingin segera pergi dari sana. Tapi apa yang terjadi? Qingju mengeluarkan kekuatannya dan menyerang Lindong guys. Dia ingin mengambil Yuan Tan milik Lindong secara paksa. Pada saat dia sudah menangkap Lindong dan ingin membantainya, tiba-tiba sang pemilik makam Nirvana pun muncul di hadapan mereka berdua. Dia cukup penasaran apa yang Lindong dan Qingju ini adalah sepasang kekasih yang ingin mengambil jantung Nirvana miliknya.
Tentu mereka berdua menolak dong membantah hal itu. Sang pemilik makam auto kesal dan murka karena seharusnya cukup sepasang kekasihlah yang harus memurnikan jantung Nirvana ini. Dia auto mengikat Qingju saat itu juga dan ingin membantainya. Tapi Lindong gak tinggal diam dong. Dia mencoba memohon kepada pemilik makam untuk melepaskan Qingju. Dan dari situlah sang pemilik makam penasaran. Sebenarnya apa hubungan mereka berdua ini? Mau gak mau si Lindong dengan malu-malu menjawab kalau mereka itu baru saja ketemu. Alhasil itu membuat si pemilik makam semakin penasaran. Lindong yang baru ketemu tapi sudah sangat khawatir sama si Qingju ya. Gak perlu basa-basi, tanpa pikir panjang dia langsung menyatukan mereka berdua dan membuat mereka berdua memurnikan jantung Nirvananya guys. Gak cuma sampai di situ, sang pemilik makam melihat tombak Tianli milik Lindong yang sempat terjatuh. Dia menjadi sangat yakin kepada Lindong karena dia berhasil mendapatkan tombak Tianlin yang sangat legendaris ini. Tidak lupa dia memberikan bonus dengan memasukkan teknik-teknik ke dalam tombak itu. Dan pada akhirnya guys, dia bisa merasa bangga karena jantung Nirvana miliknya sudah dimurnikan oleh dua orang yang saling mencintai satu sama lain. Wadidaw, ini lebih tepatnya sih kayak kawin paksa nggak sih? Orang baru kenal, nggak saling sayang, nggak saling cinta, tapi dipaksa buat mencintai satu sama lain guys. Kacau, kacau. 少年并非眷侣，送的两个人才能。不过对我却能有这个。 Setelah itu, di saat pemurnian selesai, Lindong segera kabur dan ingin pergi. Terlebih lagi sekarang, Lindong sudah menerobos ke puncak ranah Yuantan. Yang ternyata itu dikarenakan Qingju yang sangat marah guys. Dia tidak terima karena jantung Nirvana itu dibagi dua. Dan pada saat mereka memurnikan jantung Nirvana, ternyata si Lindong dan Qingju itu tidur bersama di tempat yang sudah dibuat oleh sang pemilik makam. Waduh, waduh, waduh. Jadi karena itulah Qingju auto murka ingin membantai Lindong. Sontak Lindong memanggil tombak Tianlin menahan serangannya Qingju. Tapi karena Qingju terlalu kuat, dia auto ketangkap guys. Gak lama dari itu, Ling Langtian dan para petinggi lainnya pun muncul di ruangan jantung Nirvana ini. Di sini para petinggi keluarga Wang kebingungan, penasaran siapakah identitasnya Lindong. Kok dia bisa di ruangan ini bersama si orang paling kuat yaitu Qingju. Tapi Ling Langtian langsung memberikan selamat kepada Qingju karena sudah berhasil memurnikan jantung Nirvana. Soalnya dia melihat jantung Nirvana udah gak ada guys. Sehingga para petinggi lainnya pun ikut memberikan selamat kepada Qingju karena dia memang memiliki kekuatan yang sangat kuat. Gak lama dari itu, Lindong berpamitan dan ingin segera kabur dari sana. Tapi Qingju menahannya. Dia memberikan informasi kalau Lindong adalah ahli seni bela diri yang sangat hebat dan dia mau mencarikan tempat lain untuk menyelesaikan masalah mereka berdua. Tentu itu membuat para petinggi yang mendengarnya bingung dong. Apa sebenarnya hubungan antara Lindong dengan Qingju ini? Gak lama dari itu, muncullah Nona Lin dan keluarga Wang yang masuk ke ruangan jantung Nirvana. Keluarga Wang langsung melaporkan kepada para petinggi kalau Lindong sudah mencuri harta spiritual mereka. Tentu petinggi keluarga Wang menahan Lindong dong, memintanya untuk menyerahkan harta spiritual itu. Tapi Lindong menolak, dia nggak takut. Malah Lindong membela dirinya karena dialah yang duluan mengambil harta spiritual itu. Yang dimana itu membuat para petinggi keluarga Wang emosi mengeluarkan kekuatan. Nona Lin langsung angkat bicara dan membela Lindong
kalau si Lindong lah orang pertama yang mengambil harta itu duluan, jadi dia berhak. Alhasil Ling Langtian menghentikannya guys, karena tidak sopan mengganggu masalah keluarga lain. Nona Lin juga mengatakan kalau Lindong adalah bagian dari keluarga Lin, tetapi dia berasal dari keluarga cabang. Ling Langtian auto maju, turun tangan menyuruh Lindong untuk menyerahkan harta spiritualnya dan meminta maaf kepada keluarga Wang. Tentu Lindong menolak dong, orang susah-susah payah mendapatkan harta spiritual itu, tapi main minta aja mereka. Ling Langtian yang tidak terima langsung menyerang Lindong karena dia tidak mau mendengarkannya. Dengan susah payah Lindong menang serangan Langtian yang sudah berada di ranah kondensasi Qi. Nona Lin kembali memohon kepada Langtian untuk mengampuni Lindong dan tidak membantainya. Untungnya si Ling Langtian masih menuruti hal itu. Dia memberikan Lindong satu kesempatan lagi, yaitu kalau Lindong bisa menahan tekanan spiritualnya dan keluar dari ruangan ini, maka semua masalah ini bakal dia lupakan. Tetapi kalau dia tidak bisa, maka dia harus memberikan harta spiritual itu. Nona Lin langsung menasihati Lindong untuk menurut saja dan memberikan harta itu kepada keluarga Wang. Takutnya Lindong terluka parah ya kan? Tapi Lindong gak setuju dong. Dia langsung menerima tantangan itu, mencoba menahan tekanan spiritual dari Ling Langtian. Di awal dia masih bisa menahan tekanan itu dan terus berjalan. Tapi pada saat Ling Langtian menaikkan tekanan itu, barulah Lindong mulai kesulitan guys. Sampai-sampai karena tidak kuat menahannya, dia hampir pingsan. Namun karena ada plot armor buat MC kita, dia langsung mengingat adiknya yang sedang sakit, ditambah mengingat sang kakek dan ayahnya yang ingin membalaskan dendam kepada Ling Langtian. Alhasil, itu membuat dirinya menjadi kembali bersemangat dan memancarkan kekuatan super besar. Dan dia pun kembali berjalan keluar dari ruangan jantung nirvana. Sehingga pada akhirnya MC kita berhasil keluar dan lolos dari tekanan Ling Langtian. Mantap. Setelah itu dia mengancam Ling Langtian bakal mengembalikan perbuatan memalukannya ini 100 kali lipat di kemudian hari. Sehingga Lindong pun pergi dari sana. Mampus lu. Diincar sama Lindong, kelar udah kamu ya. Setelah itu Lindong kembali berkultivasi untuk memulihkan diri. Dia tidak kesal karena mengingat kalau dia sudah diremehkan dan dipermalukan sama Ling Langtian. Dalam dari itu, proses penyembuhan pun sudah selesai. Xiao Tao langsung bangga kepada Lindong karena dia sangat berani menentang Ling Langtian yang jauh lebih kuat daripada dia guys. Lindong jadi bertekad, 2 tahun lagi dia harus mengalahkannya. Tapi Xiao Tao tidak yakin, karena pasti 2 tahun lagi kekuatan Ling Langtian juga bakal meningkat. Nggak cuma Lindong, Langtian juga meningkat dong. Tentu itu membuat Lindong mulai berpikir keras. Gimana caranya coba? Nggak lama dari itu, dia mengingat kalau sebenarnya dia mendapatkan 2 lokasi rune leluhur dari pertarungan menara kemarin. Sontak dia penasaran, apakah rune leluhur itu bisa meningkatkan kekuatannya ataukah tidak. Xiao Tao sempat tidak yakin karena kekuatannya sekarang itu masih terbilang cukup lemah. Dia juga memberikan informasi kalau dulu ada sebuah malapetaka yang datang ke benua ini. Tapi tiba-tiba muncul orang kuat yang bisa mengendalikan 8 rune secara bersamaan dan mencegah malapetaka itu seorang diri. Semenjak saat itu juga orang kuat itu menghilang beserta ke 8 rune miliknya.
Dan ke-8 rune itu pun disebar ke seluruh penjuru dunia guys. Itu membuat Lindong auto kembali bersemangat ingin mencari rune leluhur itu, karena setiap ingin meningkatkan kekuatan pastikan ada resiko ya guys. Jadi mencari rune ini juga merupakan resikonya. Tidak lama dari itu, Xiao Tao tiba-tiba merasakan ada sesuatu yang aneh, dan benar saja tiba-tiba muncul sebuah tombak yang melesat ke arahnya. Yang ternyata itu adalah petinggi dari keluarga Wang bersama si Wang Yan muncul untuk membantai Lindong. Dia sampai repot-repot datang menemui Lindong karena dia ingin harta spiritual itu, dan juga karena Lindong sudah menyinggung keluarga Wangnya tadi. Sontak Lindong memberikan air liur naga yin yang sudah dia dapatkan kepada Xiao Yan untuk dibawa kabur. Setelah itu barulah Lindong bersiap untuk melawan Wang Yan dan pertempuran pun terjadi. Lindong langsung mengeluarkan area rune miliknya untuk menyerang dan juga bertahan dari serangannya Wang Yan. Tapi serangan itu tidak berdampak apapun saat terkena si Wang Yan guys. Malah Wang Yan mengeluarkan kekuatannya lagi dan menyerang. Untungnya serangan itu berhasil ditahan dengan tombak Tianlin. Terlebih lagi pada saat dia memegang tombak itu, dia melihat pemilik makam Nirvana sebelumnya yang menaruh teknik tombak di dalamnya guys. Alhasil si Lindong bisa mempelajari dengan cepat dan menggunakan teknik tombak Tianlin. Yang dimana melihat teknik itu Wang Yan menjadi semakin tertarik, karena berarti tombak itu bukanlah harta spiritual biasa. Oh ya, by the way, tombak ini aslinya itu adalah miliknya si pemilik makam guys. Makanya si pemilik makam bisa memberikan teknik-tekniknya ke dalam tombak ini. Segera Wang Yan memanggil tombak emasnya memunculkan seekor naga dan menyerang. Xiao Tao menasihati Lindong untuk menggunakan seluruh energinya dialirkan ke tombak Tianlin dan menahan serangannya Wang Yan. Dan apa yang terjadi? Muncullah python raksasa yang menahan sang naga emas. Saat ini terjadilah pertarungan antara naga emas Wang Yan melawan python raksasa milik Lindong. Gak disangka-sangka python milik Lindong bisa melawan naga emas Wang Yan dengan begitu sengit. Gak cuma sampai di situ, mereka juga saling menyerang dan mengakibatkan ledakan super besar. Alhasil Lindong dan Wang Yan auto terhempas. Wang Yan gak menyangka si Lindong bisa menahan serangan dari tombak naganya. Dia menjadi semakin emosi dong, maju untuk menyerang Lindong. Sehingga pertempuran pun berlanjut. Pada saat ini, Lindong hanya bisa menahan serangannya Wang Yan, tetapi tidak bisa menyerang balik. Dan pada akhirnya, Lindong mengeluarkan boneka tingkat menengahnya untuk menahan serangannya Wang Yan. Dia mengaktifkan boneka rune itu untuk membantu guys. Alhasil dengan satu serangan dari sang boneka, membuat Wang Yan auto terhempas jauh. Terlebih karena bantuan boneka rune itu, si Wang Yan auto menjadi tidak berdaya dan kalah guys. Tanpa basa-basi, Lindong bergegas maju ingin membantainya. Namun tiba-tiba muncul seorang pak tua misterius yang melindungi Wang Yan. Dia mengeluarkan aura yang sungguh mengerikan dari dalam tubuhnya. Pada saat ini Lindong harus berhadapan dengan seorang pak tua yang sama sekali dia tidak kenal. Tapi pak tua ini terlalu kuat. Dia dengan mudah menghempaskan Lindong bersama dengan boneka rune menengahnya. Dia juga mengeluarkan kekuatan super besar memancar ke atas langit, yang dimana itu menghasilkan bola raksasa super kuat. Tidak lupa pak tua misterius itu mengarahkan bola raksasa ini ke arah Lindong
supaya membantainya di saat itu juga. Lindong yang panik berusaha lari dan kabur dari sana. Di tengah perjalanan, Xiao Tao memberikan saran untuk memasukkan pil Yuan murni ke dalam batu run yang ada di telapak tangannya. Tujuannya supaya Xiao Tao mendapatkan kekuatan supaya bisa membantu Lindong. Segera Lindong mengikutinya dan memasukkan pil Yuan murni. Gak lama dari itu, muncullah seekor siluet rubah besar menahan bola raksasa itu. Lindong yang berada di sana terkagum-kagum, ternyata Xiao Tao super kuat. Tapi Xiao Tao menyuruhnya untuk segera kabur karena dia sudah menghabiskan begitu banyak energi. Wang Yan yang berada di sana emosi, nggak mau membiarkan Lindong kabur. Jadi dia menyuruh sang pak tua untuk membantainya sekarang juga. Segera pak tua mengeluarkan kekuatannya, yaitu pisau cahaya hitam, melemparkannya ke arah Lindong. Lindong langsung mengeluarkan tombak Tianlin, memancarkan sebuah perisai untuk menahan serangan itu. Tapi sayangnya, serangan si pak tua terlalu kuat, membuat perisai Lindong auto hancur. Tapi apa yang terjadi? Tiba-tiba Qingzhou muncul, menahan serangan itu guys. Tentu ledakan tercipta dengan begitu besar. Setelah itu Qingzhou pun langsung membawa Lindong kabur menjauh dari sana. Wow, cie. Singkat cerita, mereka sampai ke sebuah tebing. Lindong langsung berterima kasih kepada Qingzhou yang sudah menyelamatkannya. Yang ternyata guys, alasan kenapa Qingzhou mau menyelamatkannya karena dia ingin supaya Lindong menganggap kejadian yang sudah terjadi di makam Nirvana tadi itu tidak pernah terjadi. Karena mau gimana pun perbedaan kekuatan antara Lindong dan Qingzhou sangatlah jauh kesal. Jadi mereka berdua sangatlah tidak cocok ya guys. Tentu itu membuat Lindong kesal dong karena dia yang terlalu lemah. Dari situlah dirinya bertekad dan berjanji bakal meningkatkan kekuatan dan membuktikannya kepada Qingzhou nanti. Qingzhou menasihati Lindong untuk tidak membuat bencana walaupun dia adalah keluarga Lin yang terkenal kuat. Dia juga bakal menunggu sampai Lindong masuk ke konferensi 100 dinasti. Karena jika menunggu Lindong memperkuat dirinya, itu sama aja membuang-buang waktu ya kan? Segera Lindong bersemangat dan yakin kalau dia pasti akan berdampingan dengan Qingzhou. Cie. Dia juga berjanji bakal memenangkan konferensi 100 dinasti itu untuk membuktikan kekuatannya. Dan Qingzhou langsung menyerang Lindong menghempaskannya guys. Dia merasa kesal karena melihat Lindong yang terlalu menggampangkan meremehkan hal itu, kayak seakan-akan membalikkan telapak tangan gitu loh. Padahal si Lindong masih tidak tahu bagaimana sulitnya 100 konferensi dinasti. Ya, kita lihat saja nanti. Gak lama dari itu, mereka pun bubar. Setelah itu, Lindong bergegas kembali ke kota Yan untuk menyembuhkan sang adik dari racun es. Singkat cerita, tibalah hari di mana Lindong akan menyembuhkan adiknya. Dia berniat menggunakan air liur naga yin miliknya membantu Qing Tan memadatkan pil yin miliknya serta menyembuhkannya dari racun es. Tanpa pikir panjang, dia langsung memberikan air liur naga yin itu ke tubuh sang adik. Tapi apa yang terjadi? Tiba-tiba roh yin di dalam diri Qing Tan pun mulai meluap dan membuat area sekitarnya menjadi es. Qing Tan mulai kesakitan menahan roh yin yang keluar dari tubuhnya. Dari situlah Xiao Tao menduga kali ini nggak bakal berhasil karena roh yin miliknya si Qing Tan terlalu kuat. Pada akhirnya roh yin jahat itu sudah terpisah dari tubuh Qing Tan dan menyerang Lindong.
Jadi saat ini, Lindong harus mengalahkan roh yin jahat itu supaya bisa menyelamatkan sang adik, sehingga pertempuran pun terjadi. Lindong menggunakan teknik Python raksasanya untuk menyerang. Tapi sayang, dengan mudah roh yin jahat itu membekukannya dan menghancurkannya. Kuat banget ini mah. Tidak lupa roh yin itu menyerang balik dan mengejar Lindong. Tapi si Lindong kepikiran sebuah ide cemerlang nih. Dia mencoba mengalahkan roh yin itu menggunakan elemen api. Dan benar saja guys, roh yin itu sebenarnya takut dengan api. Alhasil roh itu pun segera kabur dan ingin kembali ke tubuhnya Qing Tan. Pastinya Lindong gak membiarkan hal itu terjadi lagi dong. Segera tinju api dikeluarkan mengurung roh api ini. Gak lama dari itu, Qing Tan pun bangun dari pingsan. Dia bingung apa yang sebenarnya udah terjadi. Lindong pun menjelaskan keadaannya dan menyuruh Qing Tan untuk menaklukkan roh yin itu. Sontak Qing Tan bangun, mencoba menaklukkannya. Dia langsung memadatkan kekuatannya dan menyerap roh yin jahat serta dimurnikan guys. Tak disangka-sangka, dirinya berhasil dalam menaklukkan sang roh yin jahat. Terlebih lagi, dia langsung menerobos ke ranah Yuan Tan. Curang ini ngecit nih guys. Yang dimana itu membuat Lindong auto senang dan sekarang dia bisa pergi untuk meningkatkan kekuatan. Soalnya adiknya udah aman ya guys, udah gak sakit lagi. Qing Tan langsung meminta kepada Lindong agar dia ikut bersamanya. Dia juga memperlihatkan kekuatannya sekarang yang super kuat. Tapi Lindong tetap gak mau dan gak mengizinkan adiknya guys. Karena saat dirinya pergi, Qing Tan harus menjaga keluarga Lin. Udah gitu di luar sangat berbahaya ya kan? Ada baiknya menetap di sini saja. Keesokan harinya dia pun bergegas pergi ke prefektur Tahuang. Dan akhirnya tamat buat season 2 nih. Wadidaw. Kira-kira apa yang bakal dihadapi sama Abang Lindong kita di season 3 ya guys? Penasaran kan kalian semua kan? Yes, sama Mimin juga. So, selesai dulu untuk season 2. Kita bakal update buat season 3-nya nanti lagi ya guys. Satu hal yang pasti, yaitu hanya di sini dong, KD Universe. Thank you buat kalian semua yang nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Mimin mau pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.